Welcome to my channel. Ya teman-teman semua, ini akan menjadi update dari raport Timnas dalam beberapa jam terakhir. Sebelumnya gue sudah bikin video dan seperti janji gue dalam waktu yang tidak terlalu lama gue akan update. Karena ada beberapa topik yang masih tertinggal sebenarnya, tapi gue bikin jadi satu video karena memang satu warna yang sama, terutama soal penjaga gawang ya. Ada dua penjaga gawang yang menjadi bahasan kita di kesempatan kali ini. Kemudian juga ada pemain depan. Ini pemain depan lokal, bukan Ramadan Sananta, bukan Hoki Caraka, tapi satu pemain yang bermain di Bisul ya, atau BRI Super League. Dan satu lagi kabar yang paling menggembirakan. Jadi kelihatannya dalam 24 jam terakhir ini banyak kabar positif yang menghantui tim nasional kita. Oke. Kita mulai dari kabar yang paling kalian tunggu-tunggu. Ragnar Oratmangun, betul sekali. Saat gue bikin video ini tepat jam 6 kurang atau jam 18.00 waktu Indonesia Barat, tepat di hari kemerdekaan juga, kita mendapatkan hadiah. Ya, tidak besar, tapi kehadiran kembalinya Wak Haji Ragnar Oratmangun, salah satu pemain yang paling gua respect dan gua kagumi, pemain juga yang pertama kali menciptakan assist bagi tim nasional kita di round 3 ketika Sandy Walsh secara tidak sengaja ya mencetak gol ke gawang Saudi di Jeddah, hasil syuting dari Ragnar Oratmangun. Ya, di pertandingan menghadapi Anderlecht yang berlangsung di Liga Belgia atau Pro Liga, Ragnar Oratmangun seperti yang sudah sempat terdengar beberapa minggu terakhir dia sudah menjalani latihan, dan hari ini di line up atau di DSP dia sudah ada di sana. Satu kabar yang menyenangkan atau menggembirakan kita semua. Dan beberapa kali gue sudah mulai menyinggung juga soal comebacknya atau recovery-nya Ragnar Oratmangun yang memang masih menjadi bukan perdebatan tapi menjadi diskusi untuk kita tunggu-tunggu, dan progresnya juga kita nanti. Dan mungkin juga ada sumbangsi dari teman-teman semua, netizen yang mendoakan secara tulus untuk Ragnar agar bisa comeback secepat mungkin. Gue menggunakan istilah clock ticking, di mana kita dalam waktu mungkin sekitar 50 hari lagi kurang lebih kita akan menjalani pertandingan kualifikasi round 4 Piala Dunia menghadapi Saudi dan juga Irak Oktober nanti. Nah tentu kita tidak bisa terlalu cepat ya berharap Ragnar akan kembali ke performa terbaiknya. Tapi gue yakin tim kepelatihan, tim medis sudah mempersiapkan, sudah mendiagnosa juga dan menganalisa situasi terakhir, update terakhir dari Ragnar sehingga dia layak untuk dimasukkan di DSP. Kita tidak berharap dia terlalu cepat, masih ada waktu 50 hari, ya pelan-pelan gak apa-apa. Yang penting dia nanti bisa pas dibutuhkan tanggal 8 dan tanggal 11 terutama ya. Ini dia bisa memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena kita memang kekurangan juru gedor, pemain yang bisa mengcrack pertahanan dari lawan yaitu Saudi dan Irak, dan itu salah satunya ada di Ragnar Oratmangun ya, karena kita semua tahu target man yang menjadi andalan kita oleh Romani masih belum pulih dari cedera, dan striker yang ada pun saat ini ya masih agak meragukan ya, apakah itu Ramadan Sananta atau siapapun yang menjadi pendamping ataupun deputi dari oleh Romani. Jadi kita sangat senang, gue sangat senang banget membawakan ini pun sangat gembira mendeliver ke kalian semua. Sebenarnya dari kemarin gue sudah sempat mendengar info bahwa dia kemungkinan besar akan masuk DSP, tapi gue nggak berani berkesimpulan. Takutnya nanti kalian sudah berharap, tapi kemudian di menit-menit terakhir, di last minute mungkin ada perubahan sehingga pelatih membatalkan dia memasukkan DSP, akhirnya mungkin seperti hoax gitu. Jadi sekarang sudah firm, kalian juga mungkin sudah bisa melihat di berbagai platform atau konten kreator pasti akan ramai ya memberitakan soal kembalinya si Ragnar. Jadi selamat datang Ragnar kembali di lapangan hijau. Semoga bukan hanya bisa pulih atau bisa kembali bermain, tapi comeback stronger. Nah teman-teman semua, selain Ragnar kita juga ada kabar lain dari lini depan, masih dari lini depan ya. Jadi semua area-area depan ini cukup positif ya. Ramadan Sananta juga kita lihat sudah mulai membuka keran golnya dan juga assist, dan terima kasih tadi ada yang mengkoreksi gua di pertandingan pertama, memang dia bukan hanya memberikan gol tapi juga assist waktu bermain 2 sama dengan PDRM. Nggak apa-apa, seperti juga Justin ketika banyak yang membuli tapi dia membuktikan dengan penampilan di lapangan. Kemudian striker lainnya juga yang pelan-pelan mencuri perhatian yaitu orang Kawanua yang satu ini, Axel Runtukahu, yang kemarin berhasil meruntuhkan
Persis Solo dengan skor 3-0 di Manahan Solo. Di pertandingan pertama memang dia tidak mencetak gol, tapi kinerjanya, semangatnya nih ala-ala Kawanua nih luar biasa, tidak kenal menyerah. Sejak di Barito Putra pun dia sudah kelihatan punya passionate, punya semangat itu. Tapi kemudian kita lihat dengan bermain di klub besar seperti Persija, ada Alano di sana, ada Witan dan lain-lain. Tentu kita berharap dengan vibes, dengan ambience yang lebih positif dia bisa berkembang. Dan kemarin saat menghadapi Persis Solo setelah 2-0, pelatih tapi bisa saja menarik dia, tapi kemudian membiarkan Excel untuk terus bermain dan akhirnya di menit-menit terakhir melalui sebuah serangan balik dengan positioning dia coming from behind, kemudian mentap bola dan membuat skor bagi Persija 3-0. Tapi bukan soal kemenangan Persija menjadi concern kita, karena ini kita bicara soal concernnya ke pemain timnas, yaitu Excel sendiri. Ya walaupun gua tahu dia masih raw, masih belum terlalu matang ya sebagai pemain, tapi it's okay, nggak apa-apa. Siapa tahu ya dalam kurang lebih 1,5 bulan ini permainannya terus berkembang dan mungkin pilihannya atau opsinya bisa membawa dia juga ke Jeddah nanti ke Arab Saudi untuk menjadi pelapis di lini depan. Kita nggak pernah tahu, karena di yang sama juga kita lihat Hoki Caraka juga kurang atau belum menunjukkan availability-nya ya bersama Persita Tangerang. Ramadan oke, tapi masih perlu waktu. Ya kita lihat ya, kalau dia bisa mencuri perhatian, siapa tahu dia bisa menjadi pelapis kedua atau ketiga. Yang pasti semangat dia, kemudian juga skill dia, kemampuan dia dalam menjebol gawang lawan semoga terus berkembang, dan tentunya ujung-ujungnya adalah untuk tim nasional kita. Nah, yang terakhir tentunya seperti posisi juga dari depan kita ke belakang, terutama ke paling belakang di bawah mistar gawang ini memang bukan nggak sengaja gue lewatkan di rapor timnas, tapi memang supaya ada pattern satu bahasan ini di pool di posisi yang sama. Jadi memang dua penjaga gawang utama kita ini klubnya ada jadwal. Gue tahu kemarin Cremonese bermain di first round dalam Coppa Italia 2025-2026 menghadapi mantan klubnya juga yang dibela ketika dia dipinjamkan ke Palermo musim lalu. Cremonese menghadapi Palermo 2x45 bermain 0-0. Di sana dia tidak bermain jelek tapi tidak wow juga. Kenapa? Karena tidak banyak serangan juga yang dilancarkan oleh Palermo. Memang ada satu kali save ya dari sisi kanan, dia melakukan save ada dua. Dan di satu sisi juga lini depan dari Cremonese, kalau gue lihat ya, gue nonton highlights-nya ini tumpul banget gitu loh. Ada berapa kali peluang nendangnya itu ngelengos apa ya bahasanya, ngeleper gitulah. Dan setelah gue nonton kemudian gue ngeliat statistik ya, memang shot on goalnya 0 dari Cremonese. Artinya bisa jadi ini seperti situasi Bangja di Venezia musim lalu gitu, digebukin mulu pertahanannya, sementara lini depannya nyetak gol juga susah. Tapi nggak apa-apa, buat back atau buat kiper, justru tim yang seperti itu sebenarnya menjadi ujian bagi kiper untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi kemarin 0-0 di waktu normal, kemudian di adu penalti sayang sekali kalah 5-4. Penendang terakhir dari Cremonese gagal atau dimentahkan oleh kiper lawan. Sebenarnya penendang pertama, salah satu penendang dari Palermo itu sempat dihalau oleh Emil, ya kena ya, ditebak, tapi memang bola mantul itu susah sehingga akhirnya tetap masuk. Sehingga dia gagal menghalau satu penalti pun, but it's okay, ini hanya Coppa Italia first round, yang penting nanti di Serie A dia bisa konsisten. Nah, satu lagi kalau ini beritanya agak sedikit kurang mengenakan, yaitu Martin Paes yang kalau kita sepakat dia adalah penjaga nomor 1 di timnas saat ini. Di 2 laga di MLS tentunya bersama FC Dallas, batang hidungnya nggak kelihatan ya maksudnya penampilan Martin Paesnya nggak nongol ya. Dimana di pertandingan terakhir saat bermain satu sama dari Austin, ini dia tidak ada di DSP sama sekali. Pun di laga sebelumnya saat mengalahkan Portland 2-0 juga Martin Paes nggak ada. Memang dari informasi terakhir dia mengalami masalah di pangkal pahanya, ya kita nggak tahu sejauh apa cederanya, tapi bikin keringet dingin juga nih Patrick Kluivert yang saat ini ya nggak tahu entah di mana rimbanya, mungkin sedang di Belanda ya kalau nggak salah. Apakah kemudian pastinya sudah mempersiapkan ini, tapi pasti deg-degan juga ya dengan kondisi Martin Paes yang belum pasti, tapi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat dia bisa segera pulih dan kemudian main sehingga competitiveness, touch-nya kembali di sana dan juga bisa kembali membela tim nasional kita, terutama nanti yang paling dekat September kita akan menghadapi Kuwait dan Lebanon ya di tanggal 5 dan tanggal 8.
ya di tengah-tengah kualifikasi Piala Asia U23 pasukan Varenberg. Oke teman-teman semua, terima kasih. Maaf kalau agak sedikit belibet. Semoga informasi ini ya memberikan memberikan asupan buat kalian yang haus akan informasi soal timnas. Terima kasih, sehat selalu dan adios.